Hai Sobat Islamic Power 1992, kalian sudahkah tahu sebelum kalian mengaku diri sebagai orang Islam? Jika tiga hal ini belum tahu, mending kalian harus malu pada diri sendiri. Bagi yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu ayo kita belajar sama-sama. Tiga rukun ini wajib kita tahu bagi umat Islam, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Tiga rukun tersebut merupakan konsep-konsep penting dalam agama Islam yang membentuk dasar kehidupan seorang muslim. Dalam video ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan serta pentingnya menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan jumlah rukun iman. Rukun iman adalah 6 prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdirnya merupakan fondasi utama dalam membangun iman seorang muslim. 1. Kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah adalah inti dari rukun iman. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Sebagai seorang muslim, kita percaya bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan kita harus tunduk kepadanya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Allah juga memiliki 99 nama yang menggambarkan sifat-sifatnya. Dengan mengenal dan menghayati sifat-sifat Allah, kita dapat memperkuat iman kita dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengannya. Selain itu, kepercayaan kepada Allah juga membawa konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Kepercayaan kepada malaikatnya. Kepercayaan kepada malaikatnya adalah keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak terlihat oleh manusia, namun memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikannya. Malaikat adalah makhluk yang suci dan dilahirkan tanpa dosa. Mereka memiliki tugas khusus seperti mencatat amal perbuatan manusia, menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya, dan menjaga alam semesta. Malaikat juga merupakan perantara antara manusia dan Allah. Ketika kita berdoa dan memohon kepada Allah, malaikat akan menyampaikan doa-doa tersebut kepadanya. Kepercayaan kepada malaikatnya mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Kita juga harus berusaha menjaga diri kita agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar hak-hak malaikat. 3. Kepercayaan kepada kitab-kitabnya. Kepercayaan kepada kitab-kitabnya adalah keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab suci seperti Al-Quran dan Injil merupakan wahyu yang Allah berikan kepada rasul-rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut berisi petunjuk tentang cara hidup yang benar, nilai-nilai moral, dan hukum-hukum yang harus diikuti oleh umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi ajaran-ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum Islam. Al-Quran juga menjadi sumber inspirasi dan bimbingan bagi umat muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kepercayaan kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasulnya adalah utusan-utusan Allah yang telah diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Kita percaya bahwa rasul-rasul tersebut adalah manusia yang terpilih dan memiliki tugas mulia untuk menyebarkan ajaran Allah kepada umat manusia. Rasul-rasul tersebut diutus dalam berbagai zaman dan tempat untuk memberikan petunjuk dan tuntunan kepada umat manusia. Beberapa rasul yang terkenal adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Setiap rasul membawa ajaran yang berbeda sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat pada saat itu. Meskipun ajaran mereka berbeda, semua rasul memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjalankan kehidupan yang benar. 5. Kepercayaan kepada hari kiamat. Kepercayaan kepada hari kiamat adalah keyakinan bahwa setelah mati, manusia akan dihidupkan kembali dan akan dihisab atas segala perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Hari kiamat merupakan saat di mana manusia akan menerima balasan dari Allah berdasarkan amal perbuatannya. Hari kiamat juga merupakan saat di mana keadilan Allah akan sempurna, di mana orang yang berbuat baik akan diberi balasan yang baik dan orang yang berbuat jahat akan menerima hukuman yang setimpal. Kepercayaan kepada hari kiamat mengingatkan kita akan akhirat yang abadi dan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Hal ini mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Kepercayaan kepada hari kiamat juga memberikan penghiburan bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan di dunia ini, karena mereka akan mendapatkan keadilan yang sempurna di akhirat. 6. Kepercayaan kepada takdirnya. Takdirnya adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah.
Manusia memiliki kebebasan dalam menjalani hidupnya, namun segala kejadian yang terjadi adalah kehendak Allah. Kepercayaan kepada takdirnya mengajarkan kita untuk menerima segala kejadian dalam hidup dengan ikhlas dan sabar. Segala kejadian baik atau buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir Allah. Kita tidak dapat mengubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah, namun kita dapat berusaha menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan dan berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Kepercayaan kepada takdirnya juga melatih kita untuk berserah diri kepada Allah dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kita harus tetap berusaha dan berdoa kepada Allah, namun kita harus menerima bahwa hasil akhirnya adalah kehendaknya. Selanjutnya, pengertian jumlah rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 pokok ajaran yang harus dijalankan oleh setiap muslim sebagai kewajiban dalam menjalankan ibadahnya. Rukun Islam terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. 1. Syahadat. Syahadat adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Syahadat merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam dan menjadi bentuk keseriusan seseorang dalam mengikuti ajaran Islam. Pengucapan syahadat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Melalui pengucapan syahadat, seseorang secara resmi menjadi seorang muslim dan berkomitmen untuk mengikuti ajaran Islam. Syahadat juga merupakan pernyataan keyakinan yang harus diucapkan dengan penuh kesadaran dan ikhlas. 2. Sholat. Sholat adalah ibadah yang dilakukan 5 kali sehari oleh setiap muslim. Sholat merupakan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah melalui syal. 3. Zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima. Zakat merupakan bentuk solidaritas sosial dan cara untuk membersihkan harta dari sifat kikir dan keegoisan. Melalui zakat, seorang muslim belajar untuk berbagi dengan sesama dan menjaga keadilan sosial. Zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu kaum yang membutuhkan. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan digunakan untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, janda, yatim piatu, dan kaum mustahik lainnya. Melalui zakat, seorang muslim berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. 4. Puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa dilaksanakan selama bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri dan pengingat akan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kurang beruntung. Puasa memiliki makna spiritual yang dalam. Selama puasa, seorang muslim berusaha meningkatkan takwa dan menjauhi segala bentuk dosa. Puasa juga merupakan waktu untuk introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Selain itu, puasa juga melatih ketahanan fisik dan mengajarkan disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 5. Haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk mengunjungi kota Mekah di Arab Saudi. Haji merupakan perjalanan spiritual yang melibatkan jutaan muslim dari seluruh dunia. Melalui haji, seorang muslim memperkuat ikatan dengan Allah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Selama pelaksanaan haji, seorang muslim akan melaksanakan serangkaian ritual, seperti tawaf di sekitar Ka'bah, berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah, dan melempar jumrah. Haji juga merupakan kesempatan untuk berinteraksi dengan muslim dari berbagai negara dan memperkuat persaudaraan umat Islam. Dan selanjutnya pengertian dan jumlah rukun ihsan. 1. Berbuat baik kepada sesama. Rukun ihsan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, hewan, dan lingkungan sekitar. Kita harus berusaha menjadi pribadi yang jujur, adil, dan berempati terhadap orang lain. Berbuat baik kepada sesama mencakup memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, menghormati hak-hak orang lain, dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu bentuk berbuat baik kepada sesama adalah dengan memberikan sedekah dan melakukan kegiatan amal. Melalui berbagi rezeki dengan orang lain, kita membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi penderitaan di sekitar kita. Selain itu, kita juga harus berusaha menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terjaga keindahannya. 2. Berkomitmen dalam ibadah. Rukun ihsan juga mengajarkan pentingnya komitmen dalam menjalankan ibadah. Seorang muslim harus melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan, khusyuk, dan kualitas yang tinggi. Ia harus menjaga waktu sholat, membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik, dan berdoa dengan penuh khusyuk. Beribadah dengan ihsan juga berarti menjaga akhlak yang baik dalam ibadah. Seorang muslim harus menjaga niatnya agar semata-mata dilakukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk pujian atau pengakuan dari orang lain. Ia juga harus menjaga kualitas ibadahnya agar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Merawat hati dan pikiran.
Rukun ihsan juga mengajarkan pentingnya merawat hati dan pikiran. Seorang muslim harus menjauhi sifat-sifat negatif seperti iri hati, dengki, dan kebencian. Ia harus berusaha memaafkan dan menghargai orang lain, serta senantiasa berpikir positif dan optimis dalam menghadapi segala situasi. Merawat hati dan pikiran juga berarti menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong, angkuh, dan ria. Seorang muslim harus selalu berusaha merendahkan diri dan memperbaiki akhlaknya. Ia juga harus senantiasa berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah melalui zikir, doa, dan tafakur. 4. Menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Rukun ihsan mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita harus selalu menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita lakukan. Dengan kesadaran ini, kita akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menjadi pribadi yang berihsan berarti menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan kebersamaan dengan Allah. Kita harus berusaha mencari keridhaan Allah dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, hubungan dengan keluarga, maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. 5. Menghargai ciptaan Allah. Rukun ihsan juga mengajarkan pentingnya menghargai ciptaan Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusak alam. Kita juga harus menjaga kebersihan, kerapihan, dan keindahan lingkungan di sekitar kita. Menghargai ciptaan Allah juga berarti menjaga kehidupan hewan dan tumbuhan. Kita harus berperilaku baik terhadap hewan dan tidak menyiksa mereka. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan dan memperhatikan keseimbangan alam. Secara keseluruhan, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan merupakan konsep-konsep penting dalam agama Islam. Rukun iman meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdirnya. Rukun Islam meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara itu, rukun ihsan mengajarkan kita untuk berbuat baik dan melakukan segala sesuatu dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat dan mendengar. Menghayati dan menerapkan ketiga konsep ini dalam kehidupan sehari-hari akan membantu setiap muslim menjadi pribadi yang kuat dalam iman, taat dalam menjalankan ibadah, dan memiliki kualitas yang tinggi dalam segala sesuatu yang dilakukan. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan serta pentingnya dalam kehidupan seorang muslim. Alhamdulillah, sekarang sudah tahukan 3 pengertian dan jumlah masing-masing dari 3 rukun tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, silahkan di-share banyak-banyak. Biar saudara kita tahu bagi yang belum tahu.